Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan Bapak mohon kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita. Dalam masa pandemi ini sangat penting kesehatan bagi tubuh kita. Ya. Pada kesempatan ini Bapak melanjutkan materi pembahasan UAS yang kedua, ya, melanjutkan yang kemarin. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, ya, buat belajar di rumah pembahasannya, biar kalian lebih paham materi-materi kelas 7 dan kelas 8. Oke, Bapak langsung saja Bapak bahas ya. Untuk kisi-kisi berikutnya, kisi-kisi yang ketiga adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Ya, jadi kita melihat ciri-ciri makhluk hidup secara umum. Ciri-ciri makhluk hidup secara umum adalah bernafas, bisa bernafas, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, kemudian bergerak, kemudian memerlukan makan atau nutrisi, kemudian mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, kemudian dapat tumbuh dan berkembang, dan bereproduksi, yaitu berkembang biak, dan mampu beradaptasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Bapak langsung bahas saja contoh-contoh soal. Ya, soal-soal ini Bapak ambil dari soal UN, ya, referensi soal UN. Kita lihat nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ciri makhluk hidup yang berhubungan erat dengan usaha makhluk hidup melestarikan jenisnya adalah di sini melestarikan jenisnya. Di sini ada telur pecah keluar anak kura-kura, bayi kura-kura. Berarti ini artinya apa? Berkembang biak. Di jawabannya berkembang biak ya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar putri malu. Ketika disentuh daunnya, daunnya menutup. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri, berarti dia peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Boleh kalian screenshot contoh ini, ya, contoh soal ini, silahkan screenshot dulu, boleh. Kita lanjutkan lagi soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada biji, ditanam, lama-lama tumbuh, makin tinggi, makin besar. Berdasar gambar tersebut menunjukkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri. Cirinya adalah ini tumbuh dan berkembang. Ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Kemudian soal yang nomor 4, cacing tanah menyerap merayap ketika meletakkan garam di depan cacing tersebut. Jadi cacing itu bergerak, kemudian ketika garam diletakkan di depan cacing tersebut, ternyata cacing membelok menghindari garam. Maka ciri makhluk hidup yang ditunjukkan cacing tersebut adalah berarti dia membelok. Membelok karena sesuatu ada di depannya. Berarti ya, cacing tersebut peka terhadap rangsang. Ada rangsangan dari luar, dia langsung bertindak. Jadi peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Boleh kalian screenshot jawaban 3 dan 4. Ya. Kita lanjutkan lagi soal nomor 5. Paus sering muncul ke permukaan secara periodik untuk mengambil oksigen. Hal ini menunjukkan adanya ciri makhluk hidup. Nah, ini ciri makhluk hidup yang menunjukkan bahwa paus itu bernafas. Bernafas menggunakan paru-paru. Ini artinya bahwa paus tersebut beradaptasi. Meskipun dia hidup di daerah, ya, air atau laut, ya, tapi dia selalu bernafas muncul ke permukaan. Berarti dia beradaptasi terhadap lingkungan dia.
Ya, dia kemampuannya memiliki paru-paru, tetapi dia bernafas hidupnya di laut. Jadi dia harus beradaptasi dengan cara sering muncul ke permukaan air laut. Disebut lebih tepatnya ya adaptasi morfologi. Adaptasi tingkah laku ya, adaptasi tingkah laku. Jadi paus sering muncul ke permukaan itu adalah adaptasi tingkah laku. Yaitu tingkah laku itu maksudnya apa? Kebiasaan yang sering dilakukan paus ya. Sering dilakukan paus ya. Kemudian nomor 6, bentuk paruh burung berbeda-beda seperti gambar. Jadi paruhnya ada yang bentuk makan ikan, pemakan biji, pemakan daging. Ciri-ciri makhluk yang ditunjukkan pada bentuk paruh tersebut adalah ini juga adaptasi. Namanya adaptasi morfologi, penyesuaian diri ya terhadap bentuk tubuhnya untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi paruhnya ini ya beradaptasi menyesuaikan dengan makanan dia, disebut adaptasi morfologi. Jawabannya 56 ya, silahkan boleh di screenshot. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kisi-kisi berikutnya adalah mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Jadi yang kita lihat ini adalah macam-macam sel. Ya, kita lihat di sini sel tumbuhan dengan sel hewan, lihat gambarnya. Ya, di sini ada vesikel Golgi atau badan Golgi, ribosom, kemudian retikulum endoplasma halus, RE halus, nukleolus, retikulum endoplasma biasa ya, vakuola ya, kemudian di sini ada dinding sel untuk sel tumbuhan, kemudian membran sel, kemudian kloroplas untuk proses fotosintesis atau plastida boleh, kemudian vakuolanya cukup besar, kemudian kristal gras, kemudian mitokondria untuk energi, kemudian sitoplasma adalah cairannya. Kemudian sel hewan di sini kita lihat dia hanya memiliki membran sel saja, tidak memiliki dinding sel, sama dia memiliki retikulum endoplasmanya, kemudian ada mitokondrianya juga ada sitoplasmanya, ada inti sel, nukleus dan nukleolus, kemudian aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, kalau dilihat sekilas, yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan itu di sini sel tumbuhan ada dinding sel hewan tidak. Kemudian sel tumbuhan di sini ada kloroplas atau plastida untuk fotosintesis, sel hewan tidak ada. Kemudian kalau sel tumbuhan itu ada vakuolanya besar, hampir menutupi ruang-ruangnya ini. Kalau di sini tidak ada. Ya, ada sebagian juga ada, cuma kecil. Ya, itu yang bedakannya. Kemudian di sini ada sentriol pada sel hewan, tapi di sel tumbuhan tidak ada. Kemudian di sini sel hewan ada lisosom, sel tumbuhan tidak ada. Ini yang bedakannya ya. Nah, secara fungsinya masing-masing, ya kita lihat bagian-bagiannya ini harus ingat ya bagian-bagiannya ini. Bentuk-bentuknya ini harus dihafalkan, dipahami, fungsinya juga itu penting. Nah, kita lihat sini. Membran plasma melindungi sel, mengatur transportasi molekul dan reseptor dari luar sel serta melihara perbedaan pokok antara isi sel dengan lingkungannya. Sitoplasma tempat ya metabolisme dan biosintesis. Mitokondria respirasi dan penghasil energi respirasi untuk bernafas dan penghasil energi. Retikulum endoplasma ada dua, retikulum endoplasma kasar REK menampung protein yang dibuat oleh ribosom, REH retikulum endoplasma halus sintesis lemak, sintesis steroid dan transport, ribosom sintesis protein, ribosom itu yang titik-titik tadi, badan Golgi alat pengeluaran ekskresi protein dan lendir, sekresi protein dan lendir, lisosom mencerna organel sel yang telah rusak yang sudah tua, peroksisom mengandung enzim katalase untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen.
Sitoskeleton menyokong sel dan meratankan bentuk sel. Sentriol pada saat pembelahan sel untuk pembelahan sel ya. Pada sel hewan. Vakula menyimpan zat makanan dan air. Plastida tempat fotosintesis. Inti sel mengontrol seluruh kegiatan sel. Di sini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Kemudian sel hewan itu mempunyai sentrosom atau sentriol, sel tumbuhan tidak memiliki. Sel hewan memiliki lisosom, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan tidak memiliki plastida, sel tumbuhan memiliki plastida atau kloroplas. Sel hewan cadangan makanan berupa lemak dan glikogen, sel tumbuhan cadangan makanan berupa pati atau amila. Lebih jelasnya, kita langsung soal saja. Urutan tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini yang benar. Jadi urutan organisasi kehidupan ini dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Jadi jawabannya A. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Bagian sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Plastida itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, kloroplas juga sel tumbuhan, dua-duanya ini sama artinya. Membran sel dua-duanya juga dimiliki, dinding sel yang membedakan. Dinding sel itu hanya ada di sel tumbuhan. Sel hewannya tidak ada. Silakan di-screenshot. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan pernyataan berikut. Sel dilindungi oleh dinding sel, sel tidak dilindungi oleh dinding sel. Memiliki plastid berisi kloroplas, memiliki lisosom, vakulanya besar, vakulanya kecil. Ciri-ciri sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. 1 betul. Memiliki kloroplas. 3 betul. Vakulanya berukur besar. Betul. Jadi 135. 135. Nah, perhatikan gambar berikut. Bagian sel yang berfungsi pengeluaran sekresi protein. Sekresi protein ini adalah badan Golgi. Kompleks Golgi yang ukurannya besar nih adalah, coba kita lihat lebih jelasnya ya. Lihat balik lagi ke atas. Di sini aparatus Golgi itu bentuknya yang ini garis-garis nih. Atau badan Golgi. Badan Golgi di sini diterangkan sekresi protein dan lendir. Jadi jawabannya yang badan Golgi. Berarti nomor 2. Ya, nomor 1 itu mitokondria. Mitokondria itu untuk apa namanya? Untuk respirasi dan menghasil energi. Ya, ini untuk nomor 3 ini adalah apa namanya? Nukleus. Ya, inti sel. Ya. Ya, silahkan di screenshot dulu jawaban nomor 3 dan 4. Nomor 5, seluruh kegiatan dalam sel dikendalikan oleh nukleus. Inti sel itu untuk mengatur semua kegiatan sel. Silahkan di screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Sekarang menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi kita lebih fokusnya ke enzim. Mulut, enzimnya nama petialin, mengubah amilum menjadi gula atau maltosa atau glukosa. Sedangkan di lambung ada HCl, fungsinya untuk membunuh kuman, mengasamkan makanan. Kemudian ada enzim pepsin, mengubah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin, mengendapkan kasein dalam susu. Sedangkan di usus halus atau pankreas, ya lebih tepatnya di pankreas, itu hasilnya adalah amilase, mengubah amilum menjadi gula. Kemudian tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian hati, ya hati itu penghasil empedu, mengemulsikan lemak. Kemudian uji makanan ya.
Kan hubungannya dengan pencernaan, jadi ada uji makanan. Kalau makanan diuji ditetesi lugol atau iodin, warnanya biru, biru gelap, biru tua ya. Berarti makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat. Kalau suatu makanan diuji pakai Benedict atau Veling A, Veling B, warnanya orange atau jingga, menunjukkan makanan tersebut mengandung glukosa. Ya, kalau suatu makanan diuji pakai diuret warnanya ungu, berarti makanan tersebut mengandung protein. Kemudian kalau makanan itu pakai etanol atau kertas minyak, endapan kertas minyak jadi transparan, itu bahwa makanan itu mengandung lemak. Kalau menggunakan betadin, kembali ke warna awal vitamin, menunjukkan kandungan vitamin. Ulang lagi, kalau lugol atau iodin warna biru gelap, menunjukkan adanya amilum. Kalau menggunakan Benedict atau Veling AB, warna orange menunjukkan adanya glukosa, makanan itu ada glukosa. Diuret, ya warna ungu, mengandung protein. Jadi jelasnya langsung soal saja. Perhatikan gambar berikut. Di gambar X ini, gambar ini adalah pankreas. Ya, yang ditujukan X berfungsi untuk pankreas ini di sini ada enzim ya, amilase, tripsin, lipase. Jadi di antara tiga ini mana? Membunuh kuman itu HCl, mengubah peptide menjadi asam amino itu tripsin. Jadi jawabannya B. Mengendapkan kasein dalam susu itu renin, adanya di lambung. Mengubah protein jadi pepton adalah ya pepsin, ya enzim pepsin. Itu adanya di lambung. Ya, mengubah pepton menjadi asam amino itu adalah enzim tripsin. Nih, jawabannya B. Atau biar yakin kita lihat di sini aja. Tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kalau pepsin mengubah protein menjadi pepton, ini di lambung. Ya, harus hafal nih ya. Hafalkan ini. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambar yang ditunjuk X ini adalah lambung. Yang ditunjuk X berfungsi, di sini di lambung ini ada enzimnya, ada dua ya. Enzim pepsin dan enzim renin. Pepsin itu mengubah protein jadi pepton. Kalau renin itu mengendapkan kasein dalam susu. Mengubah protein jadi pepton itu pepsin A. Mengubah lemak menjadi asam lemak itu enzim lipase, adanya di pankreas. Mengubah amilum menjadi glukosa ini amilase di di pankreas. Maaf, vitamin A menjadi vitamin A ini bukan ya. Jadi jawabannya A. Silakan screenshot dulu jawaban nomor 1 dan 2. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan data percobaan berikut. Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah P ditetesi lugol berwarna biru tua ini mengandung amilum atau karbohidrat. Veling A, veling B merah bata ini berarti mengandung glukosa atau gula. Diuret warna ungu ya, ini berarti mengandung protein. Veling AB warna merah bata itu orange, glukosa. Kita cek jawabannya. P mengandung protein. Salah. P itu mengandung amilum. P mengandung amilum. Betul. R mengandung protein. Betul. Jadi jawabannya B. Coba cek. Q dan S mengandung amilum. Salah. R mengandung protein. Betul. S mengandung amilum. Salah. Salah. Ini jawabannya B ya. Nomor 4, perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut. Sebelum berangkat sekolah, Adi selalu meminum susu sapi. Pencernaan kimiawi pada susu sapi adalah ini
menggunakan enzim renin, yaitu mengendapkan kasein dalam susu. Nah, enzim renin itu ada di lambung. Gambar lambung yang mana nomor 3. C. Silahkan screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan lagi. Oh, sudah habis. Jadi materinya sampai sini dulu. Kalian pelajari lagi di rumah, referensi yang banyak untuk persiapan ujian akhir semester. UASnya nanti di bulan April. Mohon kalian harus rajin belajar dari sekarang. Tinggal sedikit lagi kalian selesai di SMP Negeri 10 Surakarta. Jadi semangat belajarnya ya. Jangan karena gara-gara pandemi kalian nggak mau belajar, jadi harus serius ya. Tinggal sedikit lagi kalian lulus sekolah ya. Oke, Bapak akhiri sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.